Mas Gun, Anda melihatnya bagaimana dampak dari kedekatan bahkan kunjungan tadi kalau dikatakan sampai ke daerah-daerah pun didatengin oleh Pak Presiden begitu. Dampaknya apa terutama bagi para pengikut Muhammadiyah sendiri deh dengan adanya kedekatan ini? Jadi ada dua. Pertama dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan dan tentu sebagai kepala negara. Ini penting dalam perspektif teori keseimbangan politik itu memang dilakukan, penting. Kenapa soal relasi antar kekuatan itu perlu salah satunya memang bukan hanya ditemui tetapi diajak berkomunikasi sehingga prosesnya kemudian bisa menyumbang produktivitas termasuk pola hubungan positif. Karena Muhammadiyah, NU dan juga ormas-ormas Islam lainnya itu penting dalam konteks relasi kuasa. Yang kedua tentu dimensi elektoral. Kalau kemudian membacaannya politis dikaitkan dengan kontestasi elektoral ini bicara soal akseptabilitas. Karena kan bukan hanya soal orang tuh bisa diketahui populer, kemudian tingkat keterpilihannya tinggi, tapi juga ada modal dasar elektoral lain yang disebut akseptabilitas. Contoh misalnya, seberapa acceptable Pak Jokowi di khalayak-khalayak kunci yang saya sebut tadi. Intensitas pertemuan itu tentu akan mencairkan kebekuan-kebekuan dan tingkat penerimaan menjadi jauh lebih baik. Dan secara politik bukankah itu bisa memberi insentif elektoral pada Pak Jokowi? Secara teori harusnya seperti itu diterima lebih baik. Mungkin Pak Hajrianto, betulkah seperti itu yang kondisinya terjadi di lapangan? Ya tentu itu akan mempunyai pengaruh ya ke bawah, ke warga Muhammadiyah. Walaupun sebetulnya dari perspektif Muhammadiyah, kepentingan Muhammadiyah itu kan, Muhammadiyah itu organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan karena itu maka amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa disampaikan dalam bentuk kritik-kritik bahkan mungkin yang sangat keras ya dari Muhammadiyah kepada Presiden. Tetapi Muhammadiyah ini kan memiliki langgam bahwa kritik itu tidak harus disampaikan secara terbuka, apalagi melalui media massa. Karena yang penting kritik itu adalah sampai kepada yang dituju. Tapi Muhammadiyah sendiri bagaimana? Muhammadiyah, ya, saya rasa sejauh ini positif ya. Karena Muhammadiyah itu kan menggunakan dalil at-thariqatu ahammu minal maddah. Jadi cara itu seringkali lebih penting daripada pokok persoalan. Kritik itu bisa disampaikan secara secara baik-baik, tidak perlu diumbar di tingkat publik. Itu bisa saja lebih efektif daripada disampaikan secara publik. Nah itu dilakukan Muhammadiyah seperti saya katakan tadi, banyak kritik-kritik, saran, masukan disampaikan oleh PP Muhammadiyah kepada Presiden, apalagi ditunjang oleh penampilan atau figur Ketua Umum PP Muhammadiyah sekarang ini kan relatif low profile, sehingga segala sesuatunya bisa disampaikan secara baik dan ditanggapi secara positif. Dan Presiden Jokowi sendiri dalam berbagai pertemuan dengan PP Muhammadiyah dan juga di forum-forum Muhammadiyah itu menunjukkan sikap-sikap yang boleh saya katakan positif ya menanggapi itu. Saya tentu tidak pada tempatnya menyampaikan kritik-kritik semacam apa, tapi kadang-kadang dari PP Muhammadiyah itu juga menyampaikan kritik yang cukup jadi tajam, komunikasinya cukup lancar keras. lah begitu. Komunikasi sejauh ini sangat positif, sangat lancar. Dan apakah itu akan memiliki dampak elektabilitas tentu harus dilihat nanti. Tetapi yang pasti itu merupakan merupakan isyarat yang positif bagi warga Muhammadiyah. Seberapa penting kalau Mas Gun melihatnya nih dengan mungkin komunikasi yang positif ini kalau tadi kita bahas sebagai incumbent begitu kan? Itu seberapa penting? Tapi memang begini, Muhammadiyah ini ada unik. Dalam konteks landscape politik nasional, tipikal Muslim modernis yang pilihan-pilihan politiknya itu lebih tersebar, ya kan? Mas Hajri tentu tak paham benar bahwa
pola patron klannya itu tidak terlalu kental, proses-proses afiliasi politik menjadi jauh lebih terbuka dan makanya kemudian artinya bebas lah begitu ya. Dan proses-proses seperti itu bisa dilihat misalnya dari partai yang kemudian sebenarnya tumbuh kembang juga dari rahim Muhammadiyah seperti misalnya Partai Amanat Nasional, meskipun Muhammadiyah bukan partai politik. Itu polanya juga unik, tidak seluruh kemudian warga Muhammadiyah kemudian memilih Partai Amanat Nasional kan gitu. Pun demikian dalam pilihan-pilihan capres, cawapres, itu menurut saya tidak juga bisa dikatakan linear ketika misalnya salah satu capres datang ke Muhammadiyah itu kemudian menjadi representasi dukungan Muhammadiyah dan punya daya ikat ke bawah, itu tidak bisa linear. Tetapi paling tidak kalau bicara Mbak Andini soal potensi, semakin intens, semakin kemudian bisa mendengar masukan dan kemudian ada pola interaksi yang bersifat resiprokal, timbal balik. Dan proses-proses itu kemudian terjalin dan punya impresi ke bawah, itu tentu memperbesar yang disebut dan probabilitas perolehan suara. Jadi di situ letak strategisnya sih sebenarnya. Baik, kita akan bahas lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Seberapa dekat Presiden dengan Ormas Islam sudah hadir bersama kami, Hajrianto Yetohari, Ketua PP Muhammadiyah, kemudian juga ada Mas Gunggun Herayanto yang merupakan dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami. Mas Hajri, kalau kita bicara soal kedekatan Presiden dengan Muhammadiyah dulu deh, ini sebenarnya seperti apa Anda bisa gambarkan? Ya, bisa digambarkan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kualitatifnya seperti apa? Kuantitatifnya dulu ya. Kuantitatif itu ditunjukkan dalam frekuensi kehadiran Presiden Jokowi ke acara-acara Muhammadiyah. Hampir selalu hadir dalam acara Muhammadiyah. Bukan hanya di muktamar ya. Tetapi juga di sidang Tanwir Muhammadiyah. Tanwir itu tahunan. Bahkan beberapa 2 tahun terakhir ini dalam acara-acara yang tidak pernah ada presidennya dihadiri oleh Presiden. Ini dihadiri oleh Presiden Jokowi, misalnya pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ini biasanya Muhammadiyah itu setiap bulan Ramadan mengadakan pengajian yang diikuti ribuan peserta. Kalau di Jawa Timur itu dari daerah dan cabang-cabang selama 4 hari 5 malam di satu tempat. Ini itu namanya pengajian Ramadan. Itu Presiden membuka acara itu. Bahkan itu di tingkat wilayah Jawa Timur. Kemudian di pengajian PP Muhammadiyah kemarin beliau juga hadir. Bahkan lebih daripada itu, Muhammadiyah itu kan mempunyai banyak proyek pembangunan ya. Pembangunan kampus, pembangunan rumah sakit, pembangunan rumah susun mahasiswa, rusunawa. Itu Presiden Jokowi itu hadir meresmikan. Jadi secara kualitatif Mas Hajri melihatnya seperti apa? Secara kuantitatif itu frekuensinya tinggi sekali ya kehadiran Presiden Jokowi. Itu menunjukkan secara kuantitatif sangat tinggi. Nah, secara kualitatif tentu kalau ini agak subjektif ya. Kalau yang kuantitatif tadi kan tidak bisa dibantah itu. Memang sangat sering dan melebihi jumlah kunjungan presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu ke acara Muhammadiyah. Belum lagi kunjungan seperti tadi pagi ke PP Muhammadiyah. Hampir seimbang bahkan bisa lebih tinggi kunjungan antara PP Muhammadiyah ke istana dengan kunjungan presiden ke kantor PP Muhammadiyah. Kalau begitu kalau dilihat dan dari karena ini itu secara kualitatif saya bisa mengatakan sangat memiliki kedekatan. Di situ kemudian banyak masukan-masukan diberikan, aspirasi-aspirasi disampaikan. Ada banyak aspirasi-aspirasi yang diperhatikan oleh Presiden dan ditindaklanjuti. Tentu ada juga aspirasi yang belum dilaksanakan. Mas Gun-Gun, Anda melihatnya bagaimana kedekatan antara Pak Jokowi dengan Muhammadiyah ini?
Ya ini tentu baik ya, secara simbolik maupun secara strategis. Secara simbolik karena sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang perlu membangun yang disebut dengan silaturahim, komunikasi.